Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang kreatif, anak-anak kita menjadi orang-orang yang solutif, banyak mempunyai imajinasi, banyak mempunyai kreativitas yang itu menjadi solusi bagi berbagai masalah kehidupan yang akan dihadapinya kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan masalah ini, kemandirian dan tanggung jawab anak kita serta kemampuan bertahan dalam menyelesaikan masalah adalah hal utama yang harus kita perhatikan. Untuk itu, agar mereka kelak menjadi orang-orang yang kreatif seperti itu, maka kita mendampingi anak-anak kita ketika mereka mulai kecil, sudah kita upayakan agar mereka menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan perkembangan umurnya. Ya. Kita kasih kepercayaan anak-anak kita untuk melaksanakan sendiri dari apapun yang ada di hadapan mereka. Ini penting Bapak Ibu, karena ketika kita banyak membantu anak-anak kita, maka sebenarnya daya kreativitas itu akhirnya tergerus. Yang ini justru menjadikan anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi tergantung kepada kita. Kemandiriannya tergerus dengan sendirinya karena sikap kita. Ya, karena itu kunci utamanya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita memberi kepercayaan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sendiri semua kegiatan hariannya tanpa bantuan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan, ibaratnya itu seperti work interaction. Kemudian kita tunjukkan proses berjalannya menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan itu, kemudian bagaimana hasil akhirnya. Jadi ada tugas, kemudian proses berjalannya, kemudian ada nilainya. Ini saja yang penting kita tunjukkan kepada mereka. Contoh, kalau umpamanya anak-anak kita sudah mulai bisa memakai baju, maka saat itu kita kasih kesempatan kepada anak-anak kita untuk memakai baju sendiri tanpa bantuan kita. Ya, baik mulai mengambil dari lemari. Ya, tentu lemarinya kita sesuaikan. Tinggi rendahnya kita sesuaikan dengan badannya. Kemudian bagaimana ketika membuka kancing, ketika baju itu sudah dilipat bagus, sampai akhirnya baju itu berada di badannya dan terkancing dengan rapi. Ya, bisa jadi awalnya kita tunjukkan, kita bantu sambil lisan kita menarasikan bagaimana memakai baju dengan baik. Ini bisa jadi membutuhkan waktu 1 atau 2 pekan. Kemudian berikutnya biarkan mereka akan memakai sendiri bagaimana cara memakai baju. Ini juga kita lakukan untuk hal-hal yang lain. Kalau mereka sudah bisa makan, kita kasih kesempatan anak-anak supaya bisa makan sendiri. Kalau umpamanya anak-anak kita tunjukkan bagaimana menata buku, bagaimana merapikan meja belajarnya, kita kasih kesempatan setelah kita tunjukkan bagaimana merapikan buku itu. Dan ini terus kita berikan kepercayaan kepada mereka agar mereka satu sisi mampu mengambil keputusan sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi, kemudian mereka mampu menjadi orang-orang yang mengambil kebijakan itu tanpa bantuan kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan kemandirian, sekaligus agar anak-anak kita nanti menjadi orang-orang yang solutif terkait dengan berbagai masalah kehidupan yang akan dihadapinya kelak, kita siapkan fisik mereka, kita siapkan mental mereka agar mempunyai fisik, mental sebagai petarung.
Nah, untuk menuju ke sana Bapak Ibu yang kami hormati, kita kasih kesempatan kepada anak-anak kita untuk berani melakukan sesuatu tanpa harus banyak kita ingatkan. Selama ini kita sebagai orang tua biasanya banyak mencegah ketika anak-anak kita akan melakukan sesuatu. Contoh, ketika anak-anak kita umur 1 atau 2 tahun, banyak tingkah, naik kursi, kemudian kepala diletakkan di bawah, atau jungkir balik. Maka kita saat itu banyak melarang. Jangan seperti itu, nanti capek. Jangan seperti itu, nanti kotor. Jangan seperti itu, nanti terluka dan seterusnya. Kalimat-kalimat sayang kita seperti ini sebenarnya justru menggerus kreativitas mereka, justru menghambat pertumbuhan mereka dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ketika anak-anak kita mengeksplor baik dari sisi tubuhnya maupun dari sisi mentalnya melakukan sesuatu yang dilihat dari sisi umurnya itu adalah sesuatu yang sulit, yang penting kita adalah memperhatikan anak-anak agar tetap selamat. Ya, lisan kita tetap kita jaga. Kita upayakan, kita percaya diri bahwa anak-anak itu mempunyai daya rem, mempunyai daya dorong yang itu nanti akan digunakan untuk mengantisipasi bagaimana agar keselamatan itu tetap ada pada anak-anak. Contoh, ketika anak-anak kita umur 1 tahun, apakah anak-anak bisa turun dari tempat tidurnya ke lantai? Kalau kita nggak sabar, biasanya kita angkat. Tapi ada anak-anak yang ketika turun dari tempat tidur, itu berusaha semaksimal mungkin. Kadang bantalnya diturunkan dulu sebagai pijakan, atau anak-anak berpegangan terhadap kasur sehingga turun. Ini adalah solusi yang diberikan oleh anak-anak kita agar dia itu bisa turun. Sama nanti ketika mereka besar, ketika berhadapan dengan masalah kehidupan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kreatif. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ketika anak-anak sudah bisa melakukan sesuatu, kita beri kesempatan, kita kasih kepercayaan agar mereka bisa melakukannya sendiri. Kelas 1 SD biasanya, ketika kita mengantarkan anak-anak, biasanya tas itu kita bawa. Ini bukan waktunya lagi. Biarkan anak-anak kita membawa tasnya sendiri. Biarkan anak-anak kita berjalan sendiri menuju kelasnya. Itu adalah latihan. Baik latihan secara fisik maupun latihan secara mental, agar semua tugas-tugas yang akan dihadapinya kelak bisa terselesaikan dengan bagus. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada panjenengan semua agar memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk melaksanakan sendiri. Kita kurangi kontribusi kita yang justru itu akan mengganggu bagaimana supaya kreativitas mereka ketika dewasa kelak akan menjadi orang-orang yang solutif. Baik bagi dirinya sendiri, utamanya bagi lingkungannya. Ya, insya Allah Bapak Ibu, ketika kita memberikan kesempatan kepada anak-anak, mereka pun akan tumbuh menjadi generasi. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.